Wajah tua dan menyedihkanmu itu mulai memalukan keluarga ini. Ayu, menantuku, mengumumkannya dengan nada dingin saat makan malam keluarga besar. Anakku, Budi, mengangguk setuju di sebelahnya. Akhirnya ada yang bicara, katanya. Aku berdiri perlahan, melipat serbet dengan martabat yang sudah kujaga selama 67 tahun. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Saat itulah telepon Budi berdering. Suara bosnya terdengar jelas di ruang makan yang tiba-tiba sunyi. Apa kamu tahu ibumu baru saja menjadi sampul majalah Forbes? Itu adalah momen yang mengubah segalanya. Tapi izinkan aku mundur sedikit dan menceritakan bagaimana kami sampai pada titik itu. Hari raya keluarga besar selalu menjadi hari favoritku. Bahkan setelah Joko meninggal 3 tahun lalu. Aku sudah menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk persiapan. Persis seperti yang kulakukan selama 43 tahun pernikahan dan 3 tahun masa menjanda. Kue kering gula andalanku dengan bahan rahasia yang selalu membuat para tetangga memohon resepnya. Gula yang selalu Joko bilang lebih enak dari masakan restoran manapun. Sambal buatan sendiri yang membutuhkan waktu 2 hari untuk menyempurnakannya. Aku mengundang Budi dan Ayu, berharap tahun ini akan sedikit berbeda. Mungkin tahun ini Ayu akan benar-benar berbicara padaku tanpa nada merendahkan yang ia kuasai sejak menikahi putraku. Mungkin Budi akan ingat bahwa aku membesarkannya sendirian selama 5 tahun saat ayahnya bekerja di luar negeri, bekerja 2 pekerjaan untuk memastikan makanan tetap ada di meja. Bu, rumah ini sudah ketinggalan zaman sekali, kata Ayu saat baru masuk, meneliti ruang tamuku seolah-olah itu adalah tempat kejadian perkara. Kapan ibu akan memodernisasinya? Aku menyajikan makan malam dengan piring nenekku. Kristal bagus yang Joko berikan untuk ulang tahun pernikahan kami yang ke-20. Semuanya sempurna, seperti biasa. Saat itulah Ayu menjatuhkan bom tentang penampilanku yang memalukan. Rupanya, rambut abu-abu dan garis tawaku menyinggung selera Instagramnya. Panggilan telepon Budi mengubah segalanya dalam sekejap itu. Aku melihat wajahnya kehilangan warna saat bosnya terus berbicara. Sesuatu tentang video yang viral. Sesuatu tentang kue keringku, sesuatu tentang majalah Forbes yang menginginkan wawancara eksklusif. Aku tersenyum manis pada mereka berdua, mengambil tasku, dan berjalan menuju pintu. Selamat Hari Raya, teriakku sambil membalikkan badan. Aku akan menunggu permintaan maaf ketika kalian menyadari apa yang baru saja kalian hilangkan. Ironisnya, wajah tuaku yang memalukan itu sebentar lagi akan menjadi sangat menguntungkan. Tapi mereka belum tahu itu. Video yang mengubah hidupku itu diunggah secara tidak sengaja. Rina, cucu tetanggaku yang berusia 8 tahun, sedang berkunjung ketika aku mengajarinya resep kue keringku. Ia merekam dirinya sendiri saat membantu, dan tak sengaja merekamku menambahkan bahan rahasiaku. Sejumput kecil bunga lavender dari kebunku dan setetes ekstrak vanila yang kubuat sendiri. Nenek Siti, katanya ke ponselnya, membuat kue kering paling menakjubkan yang pernah ada. Lihat, dia menanam rempah-rempah sendiri dan membuat vanila sendiri. Aku tertawa, tidak memikirkan apa-apa ketika dia meminta untuk mengunggahnya ke sesuatu yang disebut TikTok. Tentu, sayang, mungkin anak-anak lain juga ingin belajar, kataku. Itu 3 minggu yang lalu. Video itu sekarang telah ditonton 2 juta kali. Ponselku tidak berhenti berdering sejak malam itu. Saluran TV makanan ingin membahas acara memasak. Ada penerbit menelepon tentang kesepakatan buku resep. 3 investor berbeda ingin berbicara tentang lisensi resepku. Dan ya, Forbes telah menghubungiku untuk fitur mendatang mereka tentang wirausaha senior yang mengubah industri tradisional. Pagi itu, setelah hari raya, aku duduk di dapur, masih mengenakan pakaian rapi kemarin, menatap tumpukan kartu nama dan informasi kontak yang kutulis di serbet. Budi telah menelepon 4 kali. Aku membiarkan setiap panggilan masuk ke pesan suara. Bu, tolong telepon aku kembali, kata pesan terbarunya. Kurasa ada kesalahpahaman. Ayu tidak bermaksud apa-apa dengan apa yang dia katakan. Bisakah kita bicara? Oh, tidak ada kesalahpahaman. Setelah 38 tahun mengajar di sekolah dasar, aku tahu persis bagaimana membaca maksud terselubung. Ayu sungguh bermaksud setiap kata, dan persetujuan Budi adalah batas kesabaranku.
Tapi inilah yang tidak mereka ketahui tentang ibu mereka yang memalukan. Aku diam-diam menabung dan menginvestasikan uang asuransi jiwa Joko selama 3 tahun. Aku memiliki rumahku sepenuhnya dan aku sudah bermimpi memulai bisnis sendiri sejak aku berusia 25 tahun, saat Joko meyakinkanku bahwa mengajar lebih cocok untuk seorang wanita yang punya anak. Baiklah, Joko sudah tiada, anakku sudah dewasa, dan aku selesai menjadi yang cocok. Aku mengangkat telepon dan menelepon balik reporter Forbes itu. Mbak Maria, ini Siti. Saya siap untuk wawancara itu. Wawancara Forbes berjalan lebih baik dari yang kubayangkan. Maria Rodriguez adalah wanita cerdas berusia 35-an yang memahami dengan tepat apa yang ingin kubangun. Kami berbicara selama 2 jam di dapurku sambil aku mendemonstrasikan resep kue kering yang memulai segalanya. Yang tidak disadari kebanyakan orang, jelasku sambil mengukur tepung, adalah bahwa ada seluruh generasi pengetahuan yang menghilang. Nenekku mengajariku membuat ekstrak vanila dari nol, menanam rempah-rempah kuliner, mengawetkan makanan tanpa bahan kimia. Anak muda ingin mempelajari keterampilan ini, tetapi mereka tidak memiliki akses ke guru. Maria mengangguk, membuat catatan. Jadi, ibu berpikir lebih jauh daripada hanya kue kering? Oh, ya, kataku, menarik buku catatan dari laci dapur. Aku sudah membuat sketsa ide sejak hari raya. Bagaimana jika ada platform di mana para senior bisa mengajarkan keterampilan tradisional kepada generasi muda? Memasak, berkebun, menjahit, pertukangan, bahkan resep keluarga lama dengan cerita di baliknya. Aku sudah mengembangkan konsep ini selama berminggu-minggu, sejak video TikTok itu meledak. Komentar-komentarnya luar biasa. Ratusan anak muda bertanya di mana mereka bisa mempelajari teknik-teknik ini. Berbagi cerita tentang kakek nenek yang telah meninggal. Memohon lebih banyak konten. Kita bisa menamakannya Dapur Nenek. Lanjutku, semakin bersemangat. Bukan hanya memasak, tapi semua keterampilan tradisional. Anggap saja sebagai pertemuan antara Airbnb dan masterclass, tetapi untuk pembelajaran antar generasi. Mata Maria berbinar. Apakah ibu sudah melakukan riset pasar? Aku tertawa, menunjuk laptopku di meja. 3 minggu penyelaman mendalam di internet. Apa Mbak tahu berapa banyak video YouTube tentang anak muda yang mencoba membuat ulang resep nenek mereka dan gagal? Ribuan. Ada pasar yang sangat besar untuk pengajaran otentik. Artikel itu dijadwalkan terbit dalam 2 minggu. Sementara itu, aku sibuk. Aku menghubungi kolega lamaku, Dewi, yang telah meninggalkan dunia mengajar untuk bekerja di bidang teknologi. Dia setuju membantuku membangun situs web dasar. Aku juga menghubungi 5 lansia lain di lingkunganku yang memiliki keterampilan luar biasa. Bu Ratna dengan kerajinan jahit percanya, Pak Jaya dengan keahlian pertukangannya, Bu Elena dengan masakan tradisional Meksikonya. Budi berhenti menelepon setelah hari ketiga. Ayu benar-benar memblokir nomorku, yang sejujurnya terasa seperti hadiah. Tapi begini, membangun sesuatu dari awal pada usia 67 tahun. Aku tidak punya waktu untuk keraguan orang lain. Setiap hari terasa berharga, setiap kesempatan penting. Ponselku bergetar dengan pesan dari Dewi. Prototipe situs web sudah siap. Kapan ibu bisa melihatnya? Aku tersenyum, melepaskan celemeku. Siti yang lama akan meminta izin Budi terlebih dahulu. Khawatir tentang apa yang akan dipikirkan tetangga, meyakinkan dirinya bahwa ia terlalu tua untuk memulai lagi. Siti yang baru? Dia baru saja memulai. Prototipe Dewi membuatku terkesima. Dia entah bagaimana telah menangkap persis apa yang kubayangkan. Situs web yang bersih dan sederhana di mana para senior dapat membuat profil, memamerkan keterampilan mereka, dan anak muda dapat memesan sesi baik secara virtual maupun tatap muka. Keindahan model ini, jelas Dewi saat kami duduk di kantor rumahnya, adalah ini bukan hanya tentang keterampilan, ini tentang koneksi. Lihat testimoni-testimoni dari komentar TikTok ibu. Dia menarik screenshot. Nenek saya meninggal sebelum dia bisa mengajari saya resep kue warisannya. Saya rela membayar berapapun untuk belajar dari seseorang yang tahu tekniknya. Screenshot lain. Saya berusia 22 tahun dan bahkan tidak bisa menjahit kancing. Saya butuh sosok nenek untuk mengajari saya keterampilan hidup dasar. Riset pasarnya sangat mencengangkan.
Dewi telah mengumpulkan data yang menunjukkan bahwa 60% dari generasi Z dan milenial merasa terputus dari keterampilan tradisional, sementara 75% dari lansia merasa pengetahuan mereka tidak dihargai. Kita tidak hanya menyelesaikan kesenjangan keterampilan. Aku menyadari keras-keras. Kita menyelesaikan epidemi kesepian. Dewi mengangguk. Tepat sekali. Dan model keuangannya berhasil. Para lansia menentukan tarif mereka sendiri. Kami mengambil biaya platform kecil. Kelas kue kering ibu bisa dengan mudah mengenakan biaya Rp500.000 untuk sesi 2 jam. Aku sudah mengumpulkan 5 instruktur pertamaku. Bu Ratna bersemangat tentang pengajaran jahit perca. Bu Elena memiliki 3 kelas masakan Meksiko yang berbeda. Bahkan Pak Jaya yang pemarah menjadi hangat dengan ide itu ketika aku menyebutkan dia bisa mengenakan biaya Rp750. 0000 untuk mengajari seseorang cara membuat rak buku yang layak. Ada hal lain, kata Dewi, menarik layar lain. Aku mendapat pertanyaan. 3 perusahaan modal Ventura berbeda telah menghubungi sejak berita tentang fitur Forbes ibu mulai menyebar. Perutku bergetar. Modal Ventura. 3 bulan yang lalu, aku menilai ujian matematika kelas 3. Sekarang aku berbicara tentang investor dan margin keuntungan. Bu Siti. Dewi melanjutkan. Ini bisa menjadi besar. Tetapi ibu harus siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika ini berhasil seperti yang kupikirkan, hidup ibu akan berubah secara dramatis. Aku memikirkan Budi dan Ayu, tentang rasa malu mereka terhadap wajah tuaku. Dalam 6 bulan, ketika dapur nenek ditampilkan di setiap publikasi besar, apakah mereka masih berpikir aku adalah aib keluarga? Sebenarnya, aku menyadari bahwa aku tidak peduli lagi dengan apa yang mereka pikirkan. Mari kita lakukan, kataku. Mari kita ubah beberapa kehidupan. Dewi menyeringai dan membuka laptopnya. Kalau begitu, kita perlu bicara tentang presentasi rencana bisnis ibu. Investor pertama ingin bertemu minggu depan. Kehidupan baruku secara resmi dimulai. Pertemuan investor membuatku lebih takut daripada hari pertama aku berdiri di depan kelas 40 tahun yang lalu. Jennifer Walsh dari Crossroads Ventures telah meminta presentasi formal tentang dapur nenek, dan aku menghabiskan seminggu menyiapkan slide yang dibantu Dewi untuk didesain. Aku mengenakan setelan biru tua terbaikku, yang kubeli untuk pemakaman Joko tetapi tidak pernah kupakai lagi, dan membawa tas kerja nenekku yang kutemukan di loteng. Jika aku akan mempresentasikan bisnis yang dibangun di atas kearifan antar generasi, aku sebaiknya terlihat seperti itu. Jennifer lebih muda dari anakku, mungkin 35 tahun, dengan energi percaya diri yang datang dari membuat keputusan bernilai jutaan dolar sebelum makan siang. Tapi dia mendengarkan dengan penuh perhatian saat aku menjelaskan konsep itu, mengajukan pertanyaan cerdas tentang skalabilitas dan penetrasi pasar, dan tampak benar-benar bersemangat tentang dampak sosialnya. Angka-angkanya menarik, katanya, meninjau proyeksi keuangan Dewi. Perkiraan konservatif menunjukkan ibu bisa memiliki 50 gulung-gulung pengguna aktif dalam 18 bulan, tetapi saya lebih tertarik pada elemen manusianya. Tunjukkan pada saya bahwa ini benar-benar berfungsi. Saat itulah aku mengeluarkan senjata rahasiaku. Saya sudah melakukan uji coba beta selama 2 minggu, kataku, membuka laptopku. Kami memiliki 15 lansia yang menawarkan kelas dan 43 siswa yang terdaftar. Bu Ratna memiliki daftar tunggu untuk workshop jahit percanya. Kelas sambal verde Bu Elena terjual habis dalam 6 jam. Aku menunjukkan padanya testimoni-testimoni yang masuk. Seorang mahasiswa yang akhirnya belajar membuat kue warisan neneknya yang telah meninggal. Seorang ayah muda yang mengambil kelas pertukangan dasar Pak Jaya untuk membuat rumah boneka bagi putrinya. Seorang lulusan baru yang belajar menambal pakaian alih-alih membuangnya setelah mengambil workshop dasar menjahitku. Ini bukan hanya tentang keterampilan. Lanjutku, semakin percaya diri. Ini tentang melestarikan pengetahuan budaya yang menghilang di setiap generasi. Ini tentang memberi para lansia rasa tujuan dan penghasilan. Ini tentang membangun komunitas melintasi kesenjangan usia. Jennifer mencondongkan tubuh ke depan. Apa yang ibu butuhkan dari kami? 2 miliar untuk pengembangan platform, pemasaran, dan biaya operasional selama tahun pertama, kataku. Aku bersyukur Dewi telah melatihku untuk bagian ini dengan imbalan 20% saham. 3 hari kemudian,
Jennifer menelepon dengan tawaran. 3 miliar untuk 25%. Aku menerimanya. Artikel Forbes terbit minggu itu dengan foto sampul diriku sedang mengajari Rina cara membuat kue kering. Tanganku membimbing tangan kecilnya saat kami menggulung adonan. Judulnya berbunyi, Revolusi Nenek. Bagaimana resep kue kering satu wanita mengubah pendidikan. Budi menelepon pagi itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku menjawabnya. Bu, katanya. Suaranya aneh. Aku lihat artikel Forbes itu. Aku tidak tahu ibu sedang. Kenapa ibu tidak memberitahuku? Aku melihat keluar jendela dapurku ke kebun rempah yang telah kuperluas. Kapan aku harus memberitahumu, Budi? Di antara dihina sebagai aib dan diminta untuk memodernisasi penampilanku. Keheningan membentang di antara kami. Akhirnya, dia berkata, bisakah kita bicara langsung? Tentu saja. Jawabku, kamu bisa memesan sesi melalui situs webku, seperti orang lain. Ironi anakku memesan kelas memasak untuk berbicara dengan ibunya tidak hilang dari kami berdua. Budi tiba di rumahku Sabtu berikutnya. Terlihat tidak nyaman dan membawa bunga. Mawar yang dibeli di toko yang mungkin harganya Rp400.000 dan tidak beraroma. Ini bagus, kataku. Menerimanya dengan anggun. Meskipun lain kali, aku bisa mengajarimu cara menata bunga dari kebunku. Cucu Bu Ratna mengambil workshop itu minggu lalu dan membuat hiasan tengah meja yang paling indah. Dia mengikutiku ke dapur di mana aku telah menyiapkan kelas yang secara teknis telah ia bayar. Rendang daging sapi tradisional dengan sayuran akar. 450.000 yang terbayar dengan baik, pikirku. Bu, ini canggung, katanya, mencuci tangan di wastafel. Aku minta maaf tentang hari raya itu. Tentang apa yang Ayu katakan, dan tentang aku setuju dengannya. Aku menyerahkan celemek padanya. Salah satu celemek lama Joko yang bertuliskan, cium koki. Maaf tentang bagian yang mana, Budi? Maaf dia mengatakannya. Atau maaf kamu setuju dengannya? Dia mengikat tali celemek. Pipinya memerah. Keduanya. Semuanya. Aku tidak pernah menyadari betapa kami telah mengabaikan ibu. Menganggap remeh ibu. Aku mulai menata bahan-bahan di meja. Ya, setidaknya kamu belajar untuk memperhatikan sekarang. Berikan aku wortel itu. Saat kami bekerja bersama, benar-benar bekerja bersama untuk pertama kalinya sejak dia berusia 10 tahun, membantu membuat kue kering, sesuatu bergeser di antara kami. Aku mengajarinya cara memanggang daging dengan benar untuk rasa maksimal, cara menata sayuran untuk memasak yang merata, cara membuat kuah kental dari awal tanpa gumpalan. Aku selalu berpikir memasak hanyalah mengikuti petunjuk. Akunya, dengan hati-hati memotong bawang seperti yang kutunjukkan. Aku tidak menyadari ada begitu banyak teknik yang terlibat. Kebanyakan orang tidak menyadari. Jawabku. Itulah mengapa bisnis ini berhasil. Semua orang berpikir nenek mereka ajaib. Tetapi sebenarnya dia hanya memiliki pengetahuan dan praktik. Pengetahuan yang layak dilestarikan. Rendang masuk ke oven. Dan kami duduk di meja dapurku dengan kopi dan kue kering yang memulai segalanya. Budi terdiam lama. Ayu merasa tidak enak, katanya akhirnya. Dia ingin meminta maaf. Aku menyeruput kopiku perlahan. Benarkah? Atau dia ingin mendapatkan akses ke manfaat apapun yang dia pikir akan dibawa oleh kesuksesan mendadakku? Budi tersentak. Itu kasar, Bu. Apa itu salah? Dia tidak bisa menatap mataku, yang merupakan jawaban yang cukup. Budi, kataku dengan lembut, aku mencintaimu. Kamu adalah anakku, dan itu tidak akan pernah berubah. Tapi aku tidak akan kembali ke belakang. Aku bukan janda kesepian yang duduk di rumah ini, menunggumu berkunjung lagi. Aku sedang membangun sesuatu yang penting, sesuatu yang berarti. Ponselku bergetar dengan notifikasi. Pesanan lain. Seseorang di kota besar ingin belajar resep kue keringku melalui panggilan video. Platform itu tumbuh melampaui apa yang pernah kami bayangkan. Artikel Forbes telah menghasilkan 600 pendaftaran pengguna baru minggu ini. Lanjutku. 3 perusahaan produksi berbeda ingin membahas acara televisi. Dan bulan depan, aku akan menjadi pembicara utama di konferensi tentang kewirausahaan senior. Budi menatapku seolah dia melihatku untuk pertama kalinya. Siapa ibu? Tanyanya.
Tapi dia tersenyum. Aku tersenyum kembali. Aku ibumu. Aku hanya akhirnya bertindak seperti itu. Sore itu, saat Budi pergi dengan wadah berisi sisa rendang dan penghargaan baru atas kemampuan ibunya yang tua, aku menyadari sesuatu yang penting. Aku tidak hanya mengajari orang cara memasak, aku mengajari mereka, dan diriku sendiri, cara menghargai apa yang sudah kami ketahui. Wanita tua yang memalukan itu sudah tiada. Di tempatnya berdiri seorang wirausaha, seorang guru, dan seorang wanita yang akhirnya mengingat nilai dirinya sendiri. 3 bulan setelah artikel Forbes, aku mengetahui bahwa kesuksesan membawa musuh yang tidak pernah kuduga. Aku sedang duduk di kantor rumah baruku, ruang kerja lama Joko yang diubah dengan peralatan modern, ketika Dewi menerobos pintu depan tanpa mengetuk. Kita punya masalah, ia mengumumkan, laptop di tangan dan kepanikan dalam suaranya. Masalah besar. Dia meletakkan komputernya di mejaku dan menunjukkan situs web yang membuat perutku melilit. Bursa kearifan terlihat persis seperti dapur nenek, hingga skema warna dan tata letaknya. Slogannya berbunyi, pelajari keterampilan tradisional dari senior berpengalaman, hampir identik dengan milik kami. Mereka meluncurkannya pagi ini, lanjut Dewi, men-scroll halaman-halaman yang tidak salah lagi disalin dari konsep kami. Mereka didukung oleh Peterson Industries dan mereka menawarkan tarif instruktur yang lebih tinggi daripada yang bisa kita tandingi. Aku menatap layar, mengenali beberapa wajah yang telah ada di platform kami baru minggu lalu. Workshop jahit perca Bu Ratna sekarang ditampilkan secara menonjol di beranda mereka. Kelas sambal verde Bu Elena telah dibuat ulang dengan instruktur berbeda menggunakan bahasa yang hampir identik. Bagaimana ini legal? Tanyaku. Meskipun aku curiga aku sudah tahu jawabannya. Tidak ilegal untuk meniru model bisnis. Aku Dewi, dan kita tidak pernah mematenkan desain platform. Bu Siti, mereka besar. Mereka memiliki anggaran pemasaran yang tidak bisa kita saingi. Ponselku bergetar dengan notifikasi. Seorang instruktur lain telah membatalkan kelas dapur nenek mereka. Itu menjadi 12 minggu ini. Aku menghabiskan 40 tahun mengajar anak-anak, yang berarti aku mengenali perundungan ketika aku melihatnya. Peterson Industries menggunakan sumber daya mereka untuk menghancurkan bisnis kecil yang didirikan oleh wanita berusia 67 tahun yang jelas tidak mereka anggap sebagai ancaman yang layak dihormati. Ya, mereka akan belajar sesuatu tentang meremehkan seorang nenek. Dewi, kataku dengan tenang, menutup laptop. Apa kamu ingat mengapa aku menjadi guru alih-alih kepala sekolah? Meskipun aku memenuhi syarat untuk administrasi, dia menggelengkan kepalanya, bingung dengan perubahan topik yang tampak. Karena aku lebih suka bekerja langsung dengan anak-anak daripada bermain politik, tapi itu tidak berarti aku tidak pernah belajar bagaimana permainan dimainkan. Aku mengambil ponselku dan scroll melalui kontakku sampai aku menemukan nomor yang kuinginkan. Terkadang kamu tidak melawan perundung dengan bermain adil. Terkadang kamu melawan mereka dengan menjadi lebih pintar. Aku menelepon Maria Rodriguez dari Forbes. Maria, ini Siti. Aku punya cerita untukmu tentang pencurian korporat dan diskriminasi usia yang kurasa akan sangat menarik bagi pembacamu. Perang untuk dapur nenek akan segera dimulai. Peterson Industries melawan dengan cepat dan brutal. Dalam 24 jam setelah publikasi artikel, mereka meluncurkan tantangan hukum yang mengklaim kami telah mencuri rahasia dagang mereka. Tentara pengacara mereka mengajukan perintah yang mencoba menutup platform kami saat kasusnya tertunda. Ini pelecehan, jelas Jennifer Walsh, selama pertemuan darurat di ruang tamuku. Mereka tahu mereka akan kalah di pengadilan, tetapi mereka berharap menguras sumber daya kita untuk melawan mereka. Ini taktik umum melawan pesaing yang lebih kecil. Aku menyajikan kopi dan kue kering. Memanggang karena stres telah menjadi hobi baruku. Saat Jennifer, Dewi, dan aku membahas pilihan kami, biaya hukum saja bisa membuat kami bangkrut dalam beberapa bulan. Ada masalah lain, tambah Dewi dengan enggan. Budi meneleponku langsung. Dia ingin bertemu dengan ibu tentang proposal bisnis. Aku hampir menjatuhkan cangkir kopiku. Anakku meneleponmu. Tentang bisnisku? Dia bilang dia punya solusi untuk masalah Peterson. Dia ingin membahasnya malam ini. Sesuatu yang dingin mengendap di perutku. Budi bekerja di konsultan korporat.
Dia tidak pernah menunjukkan minat pada bisnisku selain dari percakapan rekonsiliasi kami. Dan sekarang, tiba-tiba, dia punya solusi untuk perang hukum korporat. Katakan padanya dia bisa memesan janji melalui situs web kami, seperti konsultasi lainnya, kataku pelan. Malam itu, Budi tiba dengan Ayu. Ayu membawa sebotol anggur mahal dan mengenakan senyum yang dia sempurnakan untuk foto media sosialnya. Bu, kata Budi, duduk di sofaku seolah dia memilikinya. Ayu dan aku sudah bicara. Kami ingin membantu dengan tantangan bisnis ibu. Sangat perhatian, jawabku. Memperhatikan bagaimana mata Ayu segera mulai mengkatalogkan ruang tamuku. Mungkin menghitung nilai properti. Kami kenal orang-orang. Tambah Ayu. Mencondongkan tubuh ke depan dengan antusiasme mendadak. Firma Budi memiliki koneksi dengan Peterson Industries. Kami bisa menegosiasikan kemitraan alih-alih pertempuran hukum ini. Ruangan menjadi sangat sunyi. Aku meletakkan cangkir kopiku dan mempelajari wajah anakku. Membaca ekspresi yang kuingat dari masa remajanya ketika dia tertangkap berbohong. Kemitraan, ulangku perlahan, dengan perusahaan yang mencoba menghancurkan bisnisku. Pikirkan secara praktis, Bu. Lanjut Budi. Ibu bisa mempertahankan kendali kreatif sementara mereka menangani operasi dan pemasaran. Semua orang menang. Aku berdiri dan berjalan ke jendela dapurku, melihat ke kebun rempah yang telah memulai seluruh perjalanan ini. Di belakangku, aku bisa mendengar Ayu berbisik mendesak kepada Budi tentang menutup kesepakatan. Saat itulah aku menyadari kebenaran yang menghantamku seperti pukulan fisik. Anakku sendiri bekerja untuk Peterson Industries. Keluar, kataku pelan, tidak berbalik. Bu, aku bilang keluar dari rumahku. Aku menghadap mereka. Dan sesuatu di ekspresiku membuat mereka berdua berdiri dengan cepat. Kalian berdua, sekarang juga. Pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pernyataan tentang pengkhianatan Budi menghantam lebih keras daripada serangan hukum Peterson. Aku menghabiskan 3 hari di rumahku, mengabaikan panggilan telepon dan bertahan hidup dengan teh dan roti panggang. Sementara aku memproses fakta bahwa anakku telah mencoba menjualku kepada perusahaan yang sama yang mencoba menghancurkan semua yang telah kubangun. Dewi akhirnya muncul dengan bahan makanan. Dan Bu Elena, yang melihatku, segera mulai membuat sup. Nah, kata Bu Elena dengan tegas, kamu terlihat mengerikan. Kapan terakhir kali kamu makan makanan sungguhan? Aku tidak lapar, gumamku. Tetapi Bu Elena sudah menarik sayuran dari kulkasku dengan otoritas seseorang yang telah membesarkan 7 anak. Platform kehilangan pengguna, lapor Dewi, menyiapkan laptopnya di meja dapurku. Peterson menawarkan bonus tanda tangan kepada instruktur manapun yang beralih. Kita turun menjadi 8 guru aktif, dan mungkin 30 siswa. Aku menyaksikan Bu Elena bekerja. Tangannya bergerak dengan efisiensi percaya diri yang telah kucoba tangkap dalam kelas-kelas kami. Bagaimana dengan situasi hukum? Jennifer pikir kita bisa menang. Tapi itu akan memakan waktu berbulan-bulan dan menghabiskan semua yang kita miliki. Sementara itu, Peterson memposisikan diri mereka sebagai platform yang sah. Bel pintuku berdering. Dan melalui jendela aku melihat mobil Budi di jalan masukku. Aku hendak menyuruh Dewi untuk mengusirnya ketika aku melihat dia sendirian. Tidak ada Ayu. Biarkan dia masuk, kataku pelan. Tapi tetaplah di dekatku. Budi terlihat mengerikan ketika dia masuk. Dia duduk dengan berat di meja dapurku dan menangkupkan kepalanya di tangannya. Mereka memecatku pagi ini, katanya tanpa basa-basi. Peterson Industries. Mereka bilang koneksi keluargaku tidak lagi berguna karena ibu menolak tawaran mereka. Bu Elena terus mengaduk supnya, tetapi aku bisa melihat dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka merekrutku 6 minggu yang lalu. Lanjut Budi, suaranya pecah. Tepat setelah artikel Forbes, mereka bilang mereka butuh seseorang yang mengerti model bisnis ibu, seseorang dengan akses orang dalam. Mereka menawarkanku 2 kali lipat biaya konsultasi normalku. Potongan-potongan itu jatuh pada tempatnya dengan kejelasan yang memuakkan. Jadi kamu memata-mataiku selama 6 minggu. Aku pikir aku melindungimu. Dia mendongak, matanya merah karena menangis. Mereka bilang bisnis kecil seperti milik ibu selalu gagal ketika bersaing dengan perusahaan besar.
Mereka menawarkan kemitraan yang akan membuat ibu kaya sambil membiarkan mereka menangani bagian-bagian sulit. Bagian-bagian sulit yaitu benar-benar peduli pada instruktur dan siswa alih-alih hanya margin keuntungan, kataku. Aku sadar sekarang betapa bodohnya aku. Betapa naifnya. Dia menyeka wajahnya dengan lengan baju. Mereka tidak pernah berniat menghormati kemitraan apapun. Mereka hanya ingin data pengguna dan kontrak instruktur ibu. Begitu mereka memilikinya, mereka akan mengklaim pelanggaran paten dan menutup ibu sepenuhnya. Dewi berhenti mengetik. Bu Elena berhenti mengaduk. Satu-satunya suara adalah jam di dindingku yang berdetak menghitung detik pengakuan anakku. Maaf, Bu. Aku sungguh sangat menyesal. Aku pikir aku bersikap pintar, bersikap praktis. Aku tidak menyadari aku menghancurkan hal paling penting yang pernah ibu bangun. Aku berdiri perlahan. Budi, kamu anakku dan aku mencintaimu. Tapi saat ini, kamu harus meninggalkan rumahku dan mencari tahu bagaimana hidup dengan apa yang telah kamu lakukan. Dia mengangguk. Air mata mengalir di wajahnya. Apakah ada cara untuk memperbaiki ini? Aku menatap Dewi. Lalu Bu Elena. Lalu kembali ke anakku yang hancur. Mungkin. Tapi tidak hari ini. Setelah dia pergi, Bu Elena meletakkan semangkuk sup di depanku. Makan, perintahnya. Kita punya pekerjaan yang harus dilakukan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku benar-benar lapar. Rencana yang akan menyelamatkan dapur nenek datang kepadaku pada pukul 3 pagi saat aku berbaring terjaga memikirkan pengakuan Budi. Peterson Industries telah membuat satu kesalahan penting. Mereka telah meremehkan kekuatan seorang nenek untuk melindungi miliknya sendiri. Aku menelepon Dewi pukul 7 pagi. Seberapa cepat kamu bisa mengatur panggilan video dengan setiap instruktur yang meninggalkan platform kita? Bu Siti, mereka menandatangani kontrak dengan Peterson. Mereka tidak bisa kembali tanpa konsekuensi hukum. Mereka tidak perlu kembali. Mereka hanya perlu mendengarkan. Aku sudah membuat kopi. Pikiranku berpacu dengan kemungkinan. Bisakah kamu menghubungi mereka sebelum tengah hari? 3 jam kemudian, aku melihat layar komputer yang dipenuhi wajah-wajah yang kukenal. Bu Ratna, Bu Elena, Pak Jaya, dan 12 lainnya yang telah membangun fondasi platform kami. Beberapa terlihat bersalah, yang lain menantang, tetapi mereka semua mendengarkan. Aku di sini bukan untuk meminta kalian melanggar kontrak. Aku memulai. Aku di sini untuk memberitahu kalian apa yang sebenarnya Peterson Industries pikirkan tentang kita. Aku membacakan kepada mereka email internal yang ditemukan Maria, yang menyebut kami kompetisi manula, yang membahas bagaimana menghilangkan masalah nenek, yang merujuk pada instruktur kami sebagai aset yang dapat dibuang setelah mereka mengekstrak metode pengajaran kami. Wajah Bu Ratna menjadi muram. Mereka bilang aku adalah pendidik yang berharga. Kamu memang berharga, kataku dengan tegas, tetapi bukan bagi mereka. Bagi mereka, kamu hanyalah konten untuk dipanen dan dikemas ulang. Bu Elena mencondongkan tubuh ke depan di layarnya. Siti, apa yang kamu ingin kami lakukan? Tidak ada yang melanggar kontrak kalian. Tapi ada sesuatu yang Peterson tidak pahami tentang pengetahuan yang kalian semua miliki. Aku tersenyum, merasakan guru dalam diriku muncul. Mereka pikir mereka bisa meniru 40 tahun pengalaman dengan naskah dan kamera. Mereka akan segera mengetahui mengapa mereka salah. Aku menjelaskan rencanaku. Itu sederhana, elegan, dan sepenuhnya legal. Peterson telah merekrut instruktur kami, tetapi mereka telah merekrut persona, bukan pengetahuan yang sebenarnya. Setiap guru yang baik tahu bahwa informasi tanpa kearifan hanyalah data. Mereka bisa meniru resep dan teknik kalian. Lanjutku. Tetapi mereka tidak bisa meniru cerita yang membuatnya bermakna. Mereka bisa merekam kalian mendemonstrasikan keterampilan, tetapi mereka tidak bisa menangkap puluhan tahun kesalahan dan penyesuaian yang menjadikan kalian master. Pak Jaya tertawa kecil. Jadi, kita beri mereka persis apa yang mereka bayar. Tidak lebih, tidak kurang. Tepat sekali. Biarkan mereka menemukan perbedaan antara mengikuti instruksi dan pengajaran yang sesungguhnya. Selama seminggu berikutnya, rencanaku terungkap dengan indah. Instruktur baru Peterson menyampaikan kelas-kelas yang secara teknis akurat tetapi entah bagaimana sama sekali tidak bernyawa. Siswa mengeluh bahwa resep tidak berhasil,
bahwa teknik terasa mekanis, bahwa sesuatu yang penting hilang. Sementara itu, aku diam-diam menghubungi siswa yang tetap bersama dapur nenek. Bagaimana jika aku memberitahu kalian bahwa instruktur favorit kalian mulai menawarkan workshop pribadi, tatap muka, di rumah mereka sendiri? Tidak ada hubungannya dengan platform apapun. Hanya pembelajaran kuno di dapur nenek? Responnya segera dan luar biasa. Dalam beberapa hari, Bu Ratna menjadi tuan rumah pertemuan jahit perca di ruang tamunya. Bu Elena mengajar kelompok kecil di dapurnya. Pak Jaya memiliki daftar tunggu untuk sesi pertukangan garasinya. Peterson Industries telah berhasil mencuri platform kami, tetapi mereka tanpa sadar telah membantu kami menciptakan sesuatu yang jauh lebih kuat. Komunitas nyata yang ada di luar situs web atau struktur korporat manapun. Panggilan telepon yang kutunggu-tunggu datang pada Jumat pagi. Bu Siti, ini Robert Peterson dari Peterson Industries. Kurasa kita perlu bicara. Aku tersenyum, mengingat anak laki-laki berusia 8 tahun di kelas 3ku yang membuat ulah yang sama ketika skema menyontek pekerjaan rumahnya tidak berhasil. Bapak Peterson, kataku dengan manis. Anda bisa memesan janji melalui situs web saya seperti orang lain. Tetapi saat itu, aku sudah tahu persis apa yang akan kukatakan padanya. Pertemuan dengan Robert Peterson berlangsung di ruang tamuku karena aku ingin dia melihat persis apa yang telah dia coba hancurkan. Dia tiba dengan 2 pengacara dan tas kerja penuh dokumen. Mungkin berharap untuk mengintimidasi seorang wanita tua yang kesepian agar menyerah. Sebaliknya, ia menemukan aku sedang menyajikan kopi dan kue kering buatan sendiri kepada Maria Rodriguez dari Forbes, yang mendokumentasikan percakapan kami untuk artikel lanjutan tentang perundungan korporat dan ketahanan wirausaha senior. Bu Siti, Peterson memulai, jelas bingung dengan kehadiran reporter. Kurasa ada kesalahpahaman tentang praktik bisnis kami. Oh, tidak ada kesalahpahaman, jawabku, menawarinya kue kering. Anda mencoba mencuri model bisnis saya, mengambil instruktur saya, dan menghancurkan platform saya melalui intimidasi hukum. Satu-satunya kesalahpahaman adalah milik Anda. Berpikir bahwa nenek-nenek tidak melawan. Selama 1 jam berikutnya, aku menyaksikan seorang CEO berusia 50 tahun belajar pelajaran yang bisa diajarkan oleh guru sekolah dasar manapun. Anda tidak bisa mencuri kearifan. Anda tidak bisa menyusun struktur komunitas perusahaan. Dan Anda pasti tidak bisa mengalahkan seorang nenek yang telah menemukan tujuannya. Platform Anda gagal. Lanjutku dengan faktual. Siswa Anda pergi berbondong-bondong karena mereka dapat membedakan antara pengajaran otentik dan pembuatan konten korporat. Sementara itu, instruktur kami lebih sibuk dari sebelumnya dengan workshop pribadi yang tidak dapat dikendalikan oleh platform manapun. Peterson bergeser dengan tidak nyaman. Apa yang Anda inginkan? Saya ingin Anda menutup bursa kearifan dan mengeluarkan permintaan maaf publik atas praktik bisnis predator Anda. Sebagai gantinya, saya tidak akan menuntut tuntutan spionase korporat yang telah ditemukan oleh penyelidikan Maria. Pengacaranya berbisik mendesak di telinganya. Akhirnya, dia mengangguk kaku. 3 minggu kemudian, artikel Forbes terakhir terbit dengan judul Nenek yang mengalahkan Amerika Korporat. Foto itu menunjukkan aku di dapurku, dikelilingi oleh Bu Elena, Bu Ratna, Pak Jaya, dan 15 lansia lain yang telah menjadi bukan hanya instruktur tetapi keluarga. Budi telah menelepon pagi itu. Suaranya ragu-ragu. Bu, aku lihat artikel itu. Apa Ibu menerima siswa baru untuk pelajaran pengampunan? Aku tertawa meskipun aku sudah melarang diriku. Itu adalah kursus premium. Itu membutuhkan prasyarat yang luas. Aku bersedia melakukan pekerjaannya. Ayu, ternyata, tidak. Dia mengajukan gugatan cerai seminggu setelah Peterson Industries runtuh, mengutip perbedaan yang tidak dapat didamaikan dengan situasi keluarga Budi. Rupanya, menjadi kerabat dari seorang nenek sampul Forbes bukanlah jenis rasa malu yang bisa dia tangani. Saat aku menulis ini, 6 bulan kemudian, dapur nenek telah berevolusi menjadi sesuatu di luar apa yang pernah kubayangkan. Kami telah bermitra dengan pusat-pusat senior di seluruh negeri. 3 universitas telah memasukkan model kami ke dalam program pendidikan berkelanjutan mereka. Acara TV tayang perdana bulan depan, dan buku resepku keluar musim semi. Tetapi ukuran keberhasilan yang sebenarnya bukan pada angka atau penghargaan.
Itu ada pada surat yang kuterima kemarin dari Rina, anak berusia 8 tahun yang memulai segalanya dengan video TikTok-nya. Dia sekarang berusia 10 tahun dan telah mengajari teman-temannya cara membuat kue kering menggunakan teknik yang dia pelajari dari kelas kami. Nenek Siti yang terkasih, tulisnya dalam tulisan tangan kursif yang hati-hati. Terima kasih telah menunjukkan kepadaku bahwa pengetahuan adalah warisan terbaik yang bisa kamu berikan kepada seseorang. Wanita tua yang memalukan dengan wajah menyedihkan telah menjadi sesuatu yang Petersen Industries tidak pernah mengerti dan tidak pernah bisa tiru. Seorang nenek yang menyadari bahwa nilai terbesarnya bukanlah dalam menjadi yang cocok atau pendiam atau nyaman. Itu adalah dalam menjadi persis siapa dia selalu, hanya dengan batasan yang lebih baik dan rencana bisnis. Terkadang, pembalasan terbaik bukanlah membalas dendam. Itu adalah melangkah maju. Dan pada usia 68 tahun, aku baru saja memulai. Terima kasih telah mendengarkan.